Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita kembali di acara Praise and Worship. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan sangat baik bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita mau sujud di altarnya, kita mau menerima anugerah-Nya, bahkan kita mau menerima lawatan Tuhan bagi hidup kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita persiapkan hati kita. Hati
kami datang di altar-Mu. Kami menerima pujian dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami sujud di altar-Mu Tuhan, akan banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan izinkan untuk kami mengalami sesuatu yang membuat kami khawatir, membuat kami jatuh, membuat kami tak berdaya. Namun ketika kami sujud di altar-Mu Tuhan, Engkau memberikan sukacita dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga setiap ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun pelangi itu indah, sekalipun mentari itu cerah, namun yang nyata adalah kasih Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, seindahnya pelangi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. All my days I've been held in
karena kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendirian dalam kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan, ini kami Tuhan. Inilah pribadi kami Tuhan. Engkau telah nyata memberikan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah nyata memberikan seluruh hadirat-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Tapi kami menyadari sebagai manusia, kami tidak luput dari segala keberdosaan. Kami menyadari dalam pikiran kami Tuhan, dalam tindakan kami, dalam setiap kata-kata kami, bahkan hati kami tidak layak di hadapan Tuhan. Namun pada malam hari ini Tuhan, dengan kerinduan yang begitu dalam, kami menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, kami menaikkan syukur. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kami rindukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkatilah pemberitaan firman pada malam hari ini, supaya kami semua dipuaskan oleh kasih-Mu, rahmat-Mu, melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kisah yang sangat luar biasa
yaitu dari kisah Hagar. Kita akan baca dari Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 21 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 akan saya bacakan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail, ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi serta saudara-saudara pemuda-pemudi, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami begitu banyak masalah dan kegagalan. Ada yang gagal karena putus cinta, ada yang gagal karena usahanya bangkrut, ada yang gagal dalam rumah tangga, ada yang gagal bekerja, ada yang gagal, begitu banyak kegagalan sehingga banyak orang akhirnya putus asa, tidak move on, tidak produktif, dan bahkan ada banyak yang bunuh diri. Sama seperti yang dialami Hagar. Dia begitu banyak pergumulan yang menyedihkan sehingga sulit baginya untuk move on, untuk bangkit dari pergumulan, untuk bangkit dari keterpurukan itu. Di kalangan anak muda banyak sekali dipahami istilah tentang ayo bisa yuk kita move on yuk, karena putus asa atau putus cinta. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, tidak ada kata putus asa, karena ada sebuah pengharapan yang sangat besar di mana kita bisa move on, bisa bangkit, bisa pergi dari atau mengentaskan diri dari pergumulan maupun juga keterpurukan dalam hidupnya. Alasan apa yang dimiliki oleh orang Kristen sehingga kok harus bisa move on? Melalui kisah Hagar ini kita tahu betapa luar biasanya Allah yang diandalkan sehingga akhirnya bisa membuat seseorang bisa menjadi move on. Yang pertama adalah, ini penting dicamkan untuk anak-anak muda yang sedang patah hati, atau ibu-ibu yang rumah tangganya sedang hancur, atau orang-orang yang usahanya sedang bangkrut. Ini menjadi jawaban bagi kita. Firman Tuhan luar biasa. Yang pertama, untuk menjadi move on, karena mengapa kita perlu move on dan kita bisa bangkit, yaitu Allah yang maha tinggi itu berkenan untuk menjumpai seorang yang tiada harapan. Firman Tuhan dinyatakan di sini ayat yang ke-17 sampai 18. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Siapakah Hagar? Hagar jelas dikatakan dalam Kejadian pasal 16 ayat 3 sampai ayat 6 dinyatakan bahwa Hagar itu hambanya Sarai. Karena Sarai sudah menunggu-nunggu sekian lama seorang anak dari rahimnya sendiri, dan Tuhan padahal sudah menjanjikan seorang anak dari dalam kandungannya tapi tidak kunjung datang. Maka Hagar berinisiatif untuk menolong Tuhan
dengan cara memberikan Hagar, hambanya itu dipinjam rahimnya, dipinjam kandungannya, supaya akhirnya Hagar ini nanti akan melahirkan anak bagi Sarai maupun bagi Abraham. Tetapi rupanya kegagalan Hagar ketika dia tahu bahwa dia mengandung, dan saat dia sudah dinikahi oleh Abraham, dia tahu mengandung, maka dia menganggap rendah nyonyanya. Itulah kegagalan Hagar, sehingga akhirnya menimbulkan kebencian di dalam hati Sarai, dan akhirnya Sarai menindas dia. Dan pada pasal yang ke-16, Hagar pergi meninggalkan, lari dari nyonyanya. Ini adalah peristiwa yang kedua, ketika dia terusir pergi. Hagar seorang hamba, dia dipinjam rahimnya untuk melahirkan anak bagi keluarga Abraham. Tetapi pada waktu itu nyonyanya mengusir dia pergi. Suami yang diharapkan untuk menjadi pembela dia mengusir dia pergi juga. Teman-temannya, sesama pembantu, sesama sesama sepantaran dengan dia, itu pun tidak ada yang berpihak pada dia. Kadang-kadang yang membuat kita terpuruk dalam masalah kita adalah orang-orang yang kita harapkan ada bersama dengan kita ternyata meninggalkan kita. Orang-orang yang kita harapkan duduk mendengar permasalahan dan menjadi pembela bagi kita ternyata meninggalkan kita. Sama seperti yang dialami Hagar. Tidak ada seorang pun yang berdiri bersama dengan dia. Mungkin dia ingin curhat kepada teman-temannya, aku dianiaya, aku ditekan oleh nyonyaku. Mungkin mereka akan bilang, ya tanggung aja. Kamu kan seorang hamba, kenapa kamu melonjak? Kenapa kamu gak menghargai sang nyonya? Begitu ya. Nah, ini yang membuat dia akhirnya semakin terpuruk. Dia merasa menjadi seorang yang tertolak. Dia menjadi seorang yang terbuang. Dan Abraham dinyatakan di sana ayat yang ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar dan mengusir dia pergi. Abraham, sang suami, tidak memberi apapun, tidak memberi dukungan, hanya memberi roti dan sekirbat air. Tanpa memberi modal, tanpa memberi apapun. Bukankah Bapak Ibu Saudara ketika mengalami pergumulan dan permasalahan, kehilangan modal, tidak ada apapun yang bisa diandalkan untuk aku bangkit. Tidak ada orang-orang yang mendukung aku. Ada orang-orang yang aku harapkan tetapi mereka meninggalkan aku. Ketika aku jatuh miskin gak ada yang mendekati aku. Gak ada yang mendoakan aku, yang gak ada yang ada di pihak aku. Modal aku tidak ada. Biasanya orang yang sudah bangkrut, orang yang tertolak, orang yang mengalami begitu banyak pergumulan dan masalah akan ditinggalkan. Tetapi ayat 17 menyatakan, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Ini luar biasa. Semua orang meninggalkan dia, tetapi Allah yang maha tinggi berkenan untuk datang menjumpai Hagar yang tidak punya apa-apa dan yang tidak punya siapa-siapa lagi. Hagar butuh teman curhat. Dan pada waktu itu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar itu datang menjumpai dia dan bertanya, kamu punya masalah apa Hagar? Bukankah seorang yang bergumul berat itu ingin ada seorang yang mendengarkan keluh kesahnya, ingin mendengarkan ceritanya. Oh, aku dianiaya oleh nyonyaku, oh suamiku mengusir aku, teman-temanku semua tidak mendukung aku hanya dikasih roti, aku hanya dikasih sekirbat air, dan sekarang sudah hampir habis. Tetapi Tuhan berkenan menjumpai orang yang sedang tidak ada harapan. Allah yang maha tinggi itu bertanya, apa pergumulanmu Hagar?
Apa yang engkau susahkan Hagar? Pada saat itu saya bayangkan Hagar lalu cerita kepada Tuhan, ya Tuhan, aku sekarang sendiri, aku dianiaya, aku punya pergumulan begini begitu, dan dia curhat kepada Tuhan. Ada tempat curhat yang luar biasa yang bisa membuat kita move on, yaitu Tuhan Allah yang maha tinggi. Allah mau mendengar seruanmu, Allah mau mendengar tangisanmu. Jangankan ini Hagar yang teriak-teriak, nangis-nangis. Ini yang didengar oleh Tuhan adalah anak, suara anak itu. Anak yang kehausan, anak yang sekarat, yang mungkin nangisnya coba enggak kedengaran suara. Tapi Allah yang maha tinggi, Allah yang di surga sana mendengar tangisan anak itu. Pasti juga mendengar seruan Hagar. Bapak, Ibu, Saudara, move on. Mari bangkit dari pergumulanmu. Mari bangkit dari luka yang ada di hatimu. Mari bangkit dari semua keterpurukan yang terjadi dalam hidupmu. Karena Allah berkenan menjumpai, Allah mau mendengar keluh kesah, Allah mau mendengar ceritamu, Allah mau mendengar semua kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Bukankah kita sekarang ini memiliki Tuhan Yesus yang datang bukan untuk orang sehat tetapi untuk orang sakit? Bukankah Tuhan Yesus selalu datang kepada orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang suci? Bukankah Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang gagal, yang terpinggirkan, yang diabaikan, dan yang berdosa, yang hampir dilempari batu karena dia kedapatan berzina? Apalagi saudara, pasti Tuhan Yesus sekarang sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia ingin makan bersama-sama dan dia bersama-sama dengan aku, kata firman Tuhan. Dia ingin duduk di ruang makan kita. Dia ingin duduk di hati kita untuk kita curhat, untuk kita menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita layak untuk move on karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang tinggi luhur, yang mengatasi para raja, yang mengatasi para perwira, mengatasi segala penguasa itu, berkenan menoleh kepada kita, berkenan mendengar curhat kita. Dia tidak pernah memandang muka. Allah penuh kasih, dialah milik kita. Yang kedua, mengapa kita harus bisa move on? Karena Allah berjanji menyertai dan akan membuat segala sesuatunya menjadi baik, menjadi berhasil. Di dalam ayat 18 dinyatakan demikian, bangunlah, angkatlah anak itu, bangunlah, move on lah. Arti kata move on itu artinya bergeser atau bergerak. Bukan hanya diam di situ duduk, nangis-nangisi masalah dan meratapi nasibnya gitu ya. Tapi bangun dan berdiri, bergeser, pergilah dari lingkungan duka citamu itu. Saya membayangkan bahwa Hagar pasti penuh dengan luka hatinya. Dia pasti menyesali nasibnya. Dia mengutuki orang-orang yang membenci dia. Dia mengutuki suaminya, dia benci dengan Abraham, dia benci dengan Sarai, dia benci dengan teman-temannya sejawatnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membela dia. Dia pasti juga marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku dihadirkan di sini? Kenapa aku harus menanggung masalah begini? Kenapa aku harus dibuang padahal aku tidak terlalu bersalah? Kenapa aku harus menanggung penderitaan seperti ini dan terbuang ke padang gurun? Ke padang gurun yang tidak ada harapan. Karena semua orang yang pergi ke padang gurun akan mati karena tidak ada kehidupan di sana. Pada saat Hagar ini menyesali dan mengutuki nasibnya, Tuhan berkata, bangunlah Hagar. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang dalam pergumulan dan masalah, dan saudara mungkin juga tidak bisa move on karena begitu banyak yang menyakitkan, masa lalu, keluarga yang berantakan, ayah ibu yang tidak perhatian, keluarga yang bercerai-berai ke sana sini, maupun yang tidak ada kasih, usaha yang bangkrut, modal yang habis. Pada saat itu mungkin
Hati kita menyesali dan mengutik, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Padahal aku tidak bersalah. Kenapa ini terjadi padaku? Tapi Tuhan berkata, bangkitlah anakku, bangunlah. Ayo bangun, berdiri, jangan duduk di masalahmu terus. Jangan diam di masalahmu terus. Ayo move on. Kenapa Tuhan mengatakan bangun, move on? Karena dunia tidak berhenti ketika kita punya masalah. Masalah seberat apapun tidak membuat matahari terus terbenam atau matahari terus ada di atas sana. Semua terus bergerak. Pasar juga masih tetap ada. Sekolah masih terus berlangsung. Masalah apapun tetap membuat kita harus bergerak. Kita harus bangkit. Di sana Tuhan menyatakan kepada Hagar, bangunlah Hagar, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Kenapa Tuhan menyuruh bangun? Kenapa Tuhan menyuruh Hagar mengangkat anak itu? Kenapa Tuhan menyuruh Hagar untuk membimbing dia? Sebab, kata Tuhan, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Akan ada perbuatan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Hagar dan Ismail, sekalipun mereka menjadi orang yang terbuang ataupun orang yang tertolak. Sekalipun dunia ini menolak Hagar dan Ismail, tetapi Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupannya. Maka Hagar bilang, Hagar bangun, kamu bimbing anak itu, gendong dia, karena aku akan menyatakan perbuatan yang besar dan membuat dia berhasil. Tengok Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, apakah ketika kita bergumul, kita menjadi putus asa, rasa mau bunuh diri aja, mau mengakhiri hidup karena seperti tidak ada harapan. Tapi Tuhan punya rencana yang sangat besar. Temukan apa rencana Tuhan di dalam hidupmu sehingga kamu sekarang gagal. Ketika kita gagal, ketika kita duduk dan bergumul di dalam kegagalan itu, apakah ada kemajuan? Tidak ada. Tetapi lihat, Tuhan menyatakan kepada Hagar, juga kepada kita. Tuhan bilang, aku akan melakukan perkara yang besar. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan. Untuk Ismail. Artinya bahwa keberhasilan untuk akhirnya Hagar ini move on atau keberhasilan dalam mencapai masa depannya lebih indah ini tidak tergantung atau tidak terletak pada modal. Karena tadi dibilang modalnya yang dikasih Abraham kepada Hagar itu hanya roti dan sekirbat air. Dan sekarang sekirbat air itu sudah habis. Modal untuk hidup habis. Dia minum setetes kemudian anaknya mau mati. Maka anaknya Hagar itu ditaruh di bawah semak-semak dan dia pergi sebagai seorang ibu. Secara seorang ibu pasti dia memperjuangkan kehidupan anak-anaknya. Dia pasti lari ke sana, dia lari ke bukit ke sana. Tolong, anakku mau mati. Dan dia sambil menangis, dia pergi ke sana ternyata tidak ada orang. Tolong, siapa punya air, anakku mau mati. Tapi tidak ada orang. Dia pergi ke bukit sana lagi. Tolong, Tuhan tolong, anakku mau mati. Pasti dia sudah berjuang keras. Tapi tidak ada seorang pun yang menolong. Tidak ada air yang dibutuhkan. Tidak ada modal sedikit pun untuk dia bisa bertahan hidup atau memperjuangkan kehidupannya. Dan akhirnya dia menyerah. Dia buang anaknya di bawah semak-semak sambil menangis. Dan Tuhan melawat dia. Hagar, bangunlah, angkat anak itu dan bimbinglah. Karena ada sesuatu yang akan aku kerjakan. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Maka kamu harus move on. Kamu harus bangun Hagar. Firman Tuhan ini juga bagi saudara-saudara. Ketika saudara mengalami kegagalan, ketika saudara mengalami ketertolakan,
tidak ada seorang pun mendukungmu. Bangun, karena Tuhan akan melakukan sesuatu untukmu dan engkau akan menjadi berarti bagi bangsa yang lain. Akan ada pekerjaan Tuhan yang besar. Tengok dan lihat apa yang Tuhan nyatakan kepadamu. Apa yang Tuhan mau kerjakan kepadamu. Apa yang mau Tuhan kerjakan bagi kita. Pasti ada. Sekalipun tidak ada modal. Tuhanlah di sini yang akan membuat keberhasilan itu. Bukan diri kita, bukan kekuatan kita, bukan apapun. Karena kita kadang-kadang ketika kita bergumul, kita tidak punya apa-apa yang bisa kita andalkan untuk kita bertahan hidup. Tapi Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Itulah yang akan membuat kita bisa bangkit. Bahwa ada pengharapan, sekalipun kita tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan bisa membuat apa-apa. Tuhan bisa melakukan pekerjaan besar untuk kita, untuk generasi selanjutnya melalui kita. Tuhan melibatkan Hagar. Hagar, kamu bangun, kamu bangkit, kamu gendong anak itu. Itulah tugas Hagar. Karena aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan melibatkan seorang yang hancur untuk rencana yang besar. Tuhan melibatkan seorang yang tidak punya apa-apa dan tertolak oleh siapa-siapa untuk sebuah rencana besar. Tengoklah itu, jangan larut dalam kegelisahan, jangan larut di dalam pergumulan. Move on, bangkit, karena Tuhan menyatakan bahwa dia akan menyertai dan buat berhasil. Yang ketiga, yaitu Allah membuka mata untuk melihat jalan keluar. Ayat 19 dan 21 dinyatakan demikian. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Apakah waktu tadi saya ceritakan Hagar lari ke sana ke sini, mondar-mandir sana, mondar-mandir sini untuk menolong anaknya. Apakah dia tidak melihat? Apakah memang tidak ada sumur di situ tadi yang dia butuhkan? Firman Tuhan tidak menceritakan itu. Tetapi ketika kita bergumul, kita yakin bahwa walaupun kita tidak punya harapan untuk kita bisa hidup bahkan, tapi Tuhan bisa membukakan jalan untuk kita mengerti apa ya solusi yang akan kita hadapi. Apa ya, hal apa, pengharapan apa yang bisa menyambung kehidupan dan juga mobilitas kehidupan kita ini. Ternyata Tuhan membukakan mata Hagar untuk bisa melihat air tadi yang dibutuhkan Hagar. Hagar membutuhkan air karena Ismail dan Hagar sudah kehabisan air. Dan Tuhan membukakan matanya untuk melihat sumur. Di padang gurun, sumur lebih berharga daripada emas segunung. Karena emas gak bisa diminum. Di padang gurun, air lebih berharga daripada harta benda apapun, kekayaan apapun. Karena air menjadi kehidupan. Dan Tuhan mencelikkan mata Hagar untuk melihat kehidupan itu, untuk melihat solusi apa yang Tuhan sediakan untuk Hagar dan anaknya hidup. Akhirnya Hagar cepat-cepat lari, mengambil kirbatnya, mengisi air untuk memberikan minum kepada Ismail. Dan sejak itu Ismail bertumbuh sehat. Ismail bertumbuh di dalam bimbingan mamanya yang move on karena Tuhan melawat dia. Kalau menurut survei atau menurut berita-berita yang saya baca, yang saya selidiki, di padang gurun itu kalau di bawah ada air begitu, ada sumur atau sumber air gitu, biasanya burung-burung itu terbang mengelilingi air, di atas air itu. Dan biasanya dari jauh ada para khalifah gitu, naik onta. Mereka lihat ada burung yang mondar-mandir di atas perairan itu ya. Terus mereka, para khalifah itu akan datang ke situ. Mereka akan mencari air. Dan air itu ditunjukkan dengan beredarnya atau terbangnya burung-burung di atasnya.
para khalifah itu menemukan Hagar dan Ismail dan menjadikan Ismail sebagai pemimpin. Maka di padang gurun itu berdirilah sebuah kota di mana dipimpin oleh Ismail. Dan hingga sampai sekarang kota itu menjadi kota yang sangat besar. Itulah keturunan Ismail. Tuhan memberikan pengharapan. Sekalipun kadang-kadang kita menganggap bahwa tidak ada harapan sama sekali. Dia membuka jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan berat, pandanglah Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan, akan memberitahu jalan apa yang akan harus kita tempuh. Kita harus bagaimana menghadapi pergumulan itu. Kita harus lakukan apa untuk kita bisa mengatasi masalah itu. Tuhan jelas-jelas peduli. Ketika kita ingin move on, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau para psikolog bilang, kamu harus melihat potensimu, kamu harus bisa melihat kehidupanmu. Tetapi orang Kristen lebih daripada itu. Kalau kadang-kadang kita tidak punya potensi atau harapan atau kekuatan apapun untuk kita bisa bangkit. Kita memiliki Tuhan yang menghampiri, kita memiliki Tuhan yang mendatangi, kita memiliki Tuhan yang mau mendengar, kita memiliki Tuhan yang memberikan kekuatan dan janji penyertaan, kita memiliki Tuhan yang memberi solusi dan yang akan membuat hidup kita berhasil saat kita terus memandang Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, sendiri apapun kamu, dan tidak ada seorang pun yang mendampingi atau mendukungmu. Percayalah bahwa Tuhan ada di pihakmu tanpa memandang muka. Dia mengasihi kamu, dia ingin kamu menerima dia dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan atas kehidupan kita yang menjamin masa depan kita, yang menjamin keselamatan baik jiwa maupun raga kita, baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan peduli, Tuhanlah yang akan menanggung kehidupan kita, sehingga kita dalam pergumulan apapun, dalam masalah apapun, terus dapat memandang Tuhan. Dan aku adalah seorang yang bisa bangkit di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, kami menaikkan syukur atas firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam segala pergumulan kami. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua orang hamba-hamba-Mu yang sekarang ada dalam pergumulan berat, yang membutuhkan campur tangan dan lawatan Tuhan, yang sakit, yang bangkrut, yang ditinggalkan, yang kecewa, yang berduka cita. Tuhan, Engkaulah harapan kami, sehingga kami bisa move on. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar malam hari ini begitu indah memberkati kita supaya kita move on ketika kita menghadapi berbagai pergumulan kesulitan hidup agar kita makin maju, makin mengalami berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali kami bisa menjumpai Bapak Ibu dan kami rindu Bapak Ibu terus diberkati lewat tayangan-tayangan kami. Dan kami dengan senang hati terus menayangkan tayangan-tayangan terbaik bagi Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu, kami hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry jam 5 sore. Kami mohon supaya Bapak Ibu, anak-anaknya diajak untuk menonton tayangan kami ini yang memberkati anak-anak kita. Kemudian hari Sabtu seperti malam hari ini ada Praise and Worship jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ada bincang orang-orang muda jam 8.30. Lalu hari Senin ada miracle, keajaiban yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan mereka jam 7 malam. Bapak Ibu, kami berharap bahwa semua kita akan terus setia mengikuti tayangan kebersamaan dengan kami. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kita, untuk bangsa kita, untuk yayasan kami dan kemudian juga tentunya kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur Engkau berkenan memberkati kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari ya Tuhan. Kami sungguh melihat perbuatan-Mu, keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami malam hari ini, supaya kami selalu move on ya Tuhan. Jangan berdiam diri, tapi bangkit dan maju. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada kami, berkati dalam tugas tanggung jawab, berkati keluarga ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, berkat-Mu secara khusus untuk bangsa kami. Bahwa kami sangat rindu Tuhan berkuasa atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya dalam kepemimpinan yang diamanahkan kepada mereka, mereka penuh tanggung jawab mengelola kepemimpinan itu bagi kepentingan bangsa, bagi kepentingan negeri kami. Karena itu berkatalah Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah ya Tuhan mereka memimpin bangsa dengan benar. Kalau ada masih pejabat-pejabat, pemimpin negara kami yang menggunakan tanggung jawab yang ada pada mereka, kepemimpinan yang ada pada mereka untuk kepentingan diri sendiri, kami berharap Tuhan jumlahnya makin sedikit, supaya negara kami terbebas dari para koruptor ya Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang lebih sehat, lebih makmur ke depan ini. Berkati juga ya Tuhan upaya pemerintah bangsa kami untuk memajukan negeri ini. Kami serindu program-program yang dicanangkan sungguh berjalan dengan baik, sehingga negara kami bertambah maju, bertambah berkembang, jumlah orang miskin makin berkurang ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah TNI dan Polri supaya ditolong Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka, agar negara kami ini makin aman, makin tentram dari gangguan-gangguan yang sedang terjadi di negeri kami. Kami rindu Tuhan supaya TNI dan Polri mengelola setiap tugas tanggung jawab mereka yang begitu besar dengan baik di tengah bangsa kami. Kami juga memohon berkatilah juga ya Tuhan yayasan kami YPPI Batu di Batu Malang, berkatilah para pengurus juga majelis perwakilan di daerah-daerah, tolong supaya dimampukan Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kemudian program-program agar yayasan kami bertambah maju menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami, bagi gereja-gereja Tuhan di berbagai daerah di seluruh Indonesia ini. Kami rindu ya Tuhan yayasan kami menjadi yayasan yang terus konsisten pada visinya, yaitu ya Tuhan menjadi yayasan yang mengedepankan pemberitaan Injil bagi kemajuan, bagi pembaharuan gereja di tengah bangsa kami. Kami memohon juga berkatilah Majelis Daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, berkati Tuhan dalam semua programnya, agar ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga yayasan kami Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer menjadi berkat di Sumatera Selatan ini, bahkan sampai daerah-daerah yang lebih jauh. Berkati semua program, tayangan-tayangan kami, Tuhan berkati semua pengurus dan kemudian juga ya Tuhan semua peralatan supaya terkelola dengan optimal bagi kemuliaan Tuhan. Mohon juga berkat-Mu buat Bapak Ibu yang bersama dengan kami pada malam hari ini, berkatilah hidup mereka. Mungkin ada yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong supaya terus mengandalkan Tuhan, sabar menunggu pertolongan Tuhan. Dan juga Tuhan tolong agar kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, Bapak Ibu yang bersama dengan kami, Engkau berkati dalam seluruh kehidupan mereka. Dan juga ya Tuhan, seluruh aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati seluruh hidup kami dalam berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami, terpujilah Tuhan yang sudah mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami
saudara dikasih oleh Tuhan, jalan hidup orang benar hanya diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Semakin terang hingga rembang tengah hari. Itulah yang menjadi komitmen hidup kita.